Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu bersama-sama di ibadah kata via YouTube. Yuk adik-adik, kakak yakin hari ini adik-adik semua bersemangat. Semua bangkit berdiri dulu yuk, bangkit berdiri. Kakak mau nanya nih, kakak mau ngasih pilihan ke adik-adik. Adik-adik lebih memilih, ada dua tipe jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Adik-adik lebih pilih yang mana? Yuk kita sambil nyanyikan bersama ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada berapa jalan? Ada dua jalan. Apa saja? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, jadi kita harus memilih jalan yang bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
jadi berkat. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menggunakan hari yang baru ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan melalui ibadah kami ini. Biarlah kuasa-Mu juga bekerja dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau jalan-jalan naik keretanya Tuhan Yesus. Wow. Yuk kita angkat satu pujian, naik kereta. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Silakan duduk. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngasih pengumuman terlebih dahulu. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, dapat mentransfernya lewat rekening yang tersedia di layar adik-adik sekarang atau nanti di akhir ibadah. Dan jangan lupa untuk adik-adik selalu ikut ibadah kebaktian anak Tabernakel Kasih setiap hari Minggu di YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan juga kita ada Zoom santai bersama kata setiap hari Rabu pukul 7. Adik-adik jangan lupa ya, share link Zoom, link ibadah ke teman-teman adik-adik. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan angkat satu penyembahan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tak
bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena sepanjang ibadah tadi, Engkau telah hadir bersama kami Tuhan dari awal pertengahan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat duduk, diam, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami Tuhan, biarlah firman itu dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, apa kabar? Nggak kerasa ya, di tahun 2022 yang baru ini, sudah hampir kita lewati selama hampir 1 bulan. Coba, apa aja yang sudah adik-adik lakukan sepanjang bulan Januari ini? Kakak berdoa supaya adik-adik bisa mengisi tahun ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau mengajak kita semua sama-sama belajar tentang memilih. Coba, sekarang kita coba ingat-ingat, kita bayangkan. Sepanjang hari, semua yang kita lakukan adalah berdasarkan suatu keputusan untuk memilih. Bisa dimulai dari pagi hari, waktu kita bangun pagi-pagi, kita udah mulai memilih. Apakah kita benar-benar bangun atau kembali tidur? Nah, selanjutnya juga kita bisa memilih apakah kita akan bermalas-malasan atau segera mempersiapkan diri, misalkan buat beraktivitas, buat sekolah, atau aktivitas lainnya. Selanjutnya, apakah kita akan memilih untuk mendengarkan guru waktu menjelaskan pelajaran, atau kita memilih untuk mengabaikan apa yang disampaikan guru, mumpung gurunya nggak lihat. Atau bahkan sampai malam ya, waktu malam hari kita ngantuk, kita masih harus memilih apakah kita langsung tidur dengan nyaman, atau kita mengambil keputusan memilih untuk berdoa, untuk bersyukur buat hari yang Tuhan Yesus sudah berikan. Nah, jadi hidup kita ini adalah merupakan rangkaian pilihan yang tentunya akan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Akan ada akibat dari setiap keputusan yang adik-adik ambil. Kalau misalkan adik-adik salah memilih, bisa-bisa kacau deh semuanya. Sepanjang hari bisa bete tuh, bisa berantakan. Nah, kakak mau ajak juga kita sama-sama ingat-ingat. Banyak kisah Alkitab, banyak yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan sama kita tentang memilih ini. Dimulai dari Adam. Adam memilih untuk tidak mengikuti perintah Allah dengan memakan buah yang dibawa Hawa. Sebagai akibatnya seluruh manusia sampai saat ini semua orang jatuh ke dalam dosa. Juga waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memilih untuk mengikuti kehendak Bapa, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Meskipun sangat berat, bahkan sangat takut, sangat menakutkan, sampai waktu itu sambil berdoa Tuhan Yesus keringatnya sampai seperti darah. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat, sampai akhirnya mati di atas kayu salib, untuk bisa memberikan penebusan buat kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita kalau kita beriman kepadanya. Sekarang kakak ajak kita sama-sama baca dari firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dari surat ini, Rasul Paulus itu menulis kepada jemaat di Filipi, kepada orang-orang yang percaya di Filipi, supaya mereka bisa memilih dengan benar, memilih apa yang baik. Paulus menyampaikan bagaimana caranya untuk memilih yang benar, yaitu dengan memiliki pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar. Istilah benar di sini adalah benar menurut Allah, yaitu benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, karena firman Tuhan adalah kebenaran dan firman Tuhan akan memberikan pengertian, satu-satunya cara untuk bisa memilih dengan mengerti mana yang baik dan yang buruk adalah dengan belajar dari firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus supaya memimpin adik-adik, supaya adik-adik bisa belajar dengan baik pada saat membaca firman Tuhan, supaya adik-adik mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, supaya adik-adik bisa memilih dengan baik. Selanjutnya, kita akan sama-sama membaca kisah Alkitab tentang Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Kita lihat dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini, dalam kisah ini, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Tentunya melayani Tuhan adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Sementara itu, Maria memilih duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ketika Marta merasa bahwa dia bekerja sendiri dan Maria tidak mau membantunya, Marta mengeluh kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus menjawab demikian, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi dari kisah ini adik-adik perlu belajar bahwa pilihan Marta dan pilihan Maria bukanlah suatu pilihan yang buruk. Tapi pilihan yang terbaik yang diambil Maria untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang penting, dan Tuhan katakan hal itu tidak akan diambil daripadanya. Selain itu, kita juga perlu belajar dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan,
dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, harus juga kita lakukan. Jangan menjadi seorang yang hanya pandai memiliki pengetahuan saja, tapi juga adik-adik harus melakukan firman Tuhan tersebut. Dengan melakukan firman Tuhan, maka adik-adik akan terhindar dari kerugian dan dari kehilangan hal yang berharga. Jadi, dari sini kita belajar kalau mendengarkan, membaca, atau mengetahui firman Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Tapi ingat, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus memilih untuk melanjutkan dengan melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi harus memilih untuk menjadi pelaku firman. Jadi sekarang kita sama-sama belajar. Kalau sepanjang hari kita akan dihadapkan dengan pilihan dan pilihan dan pilihan dan pilihan terus. Supaya kita tidak salah memilih, kita harus belajar dari firman Tuhan. Memilih, mendengarkan, belajar firman Tuhan adalah pilihan yang akan membawa kita, membawa adik-adik kepada hasil yang baik. Dan selanjutnya, jangan lupa, kita harus melakukan firman Tuhan tersebut, supaya kita tidak kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan kita. Baik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Sekali lagi, dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyadari sekarang kalau hidup kami adalah kumpulan pilihan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memilih hal yang baik. Supaya kami boleh mendapatkan hal-hal yang sempurna di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa mendapatkan janji-Mu dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya kami tahu bahwa kami memilih yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa
minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.